Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa na'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan tubuh kita untuk bisa bangun beribadah sunnah maupun yang jamaahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan pula melalui surat jamaah ini Allah menambah pahala kita banyak, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat kita di sisinya. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas, "Inna rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sebenarnya Rabb kalianlah yang menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya dan memilih di antara ciptaannya mana yang terbaik. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Bahkan sekarang sudah hari ke dari 14 atau 15 lupa 12. Jadi tinggal 1,5 bulan lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan. Tentunya sudah banyak disampaikan para khatib, para ustaz. 4 bulan dimuliakan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu terpisah Rajab. Berbeda beramal soleh, berbuat maksiat di bulan-bulan yang dimuliakan ini. Lipatannya berbeda, jauh lebih banyak. Di surah At-Taubah, pada taslimu fihinna anfusakum, di bulan-bulan yang dimuliakan ini, kalau bisa jangan berbuat zalim. Yang berbuat zalim, kalau tidak mengurangi. Karena tazlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Bahkan menzalimi diri sendiri pun dosa jangan. Menzalimi diri sendiri seperti maksiat, karena limpahkan dosanya ya berbeda. Dan kalau bisa dibanyakin ibadah. Ada ibadah juga terlibat. Misalnya sekarang mulai banyak tilawah, baca Quran, zikirnya diperbanyak, puasanya juga kalau bisa diperbanyak. Ya. Salat sunnahnya juga diperbanyak. Bulan Rajab ini bulan menanam. Jadi bulan Syaban bulan menyirami, lalu bulan Ramadan bulan panen. Ya sudah terbiasa dengan amal sholat, tinggal paling banyak pahala nanti kita raih. Dan Rajab ini ada satu fenomena yang terjadi, yaitu pada diri Rasulullah SAW, dan itu untuk kita juga, ya, untuk kita semua. Yang namanya Isra dan Mi'raj, yang terjadi hanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Indonesia Isra Mi'raj ini diperingati. Ya, menurut saya sih bagus-bagus saja. Ya, ambil positifnya aja. Kalau di Timur Tengah nggak ada memperingati Isra Mi'raj. Ya. Hari Idul Fitri aja nggak seramai di kita. Kita sampai macet-macet. Kalau kita banyak perayaan. Tapi bagusnya adalah mengingatkan kita betapa dahsyatnya peristiwa itu. Dan kita ambil pelajaran pada hari ini, ya, supaya kita tambah semangat sholatnya. Ya, karena Isra Mi'raj ini terkait dengan sholat, terkait dengan Palestina juga, ya, dan banyak terkait dengan banyak hal. Saya akan bacakan hadis-hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj, biar kita tambah cinta terhadap agama ini, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Quran, dan tambah cinta kepada sholat. Ya. Isra ini artinya, atau Asra ini artinya perjalanan di malam hari. Kalau perjalanan di siang hari itu bukan seperti Isra, ya, yang suka touring, touring siang itu nggak disebut Isra. Tapi kalau touring malam disebut Isra. Sekarang ganti mau kemana? Mungkin Isra touring. Jadi Quran itu ada istilah 4 perjalanan, ya, pakai istilah yang berbeda-beda. Jadi kalau perjalanan malam disebut Isra. Nah, kalau perjalanannya pakai tas namanya Rihlah. Di surat apa itu? Ila fihim rih lantas kita masjid. Kebiasaan orang Quraisy itu rihlah. Ila fihim, kebiasaan orang Quraisy adalah rihlah. Rihlah di waktu syita dan saif. Waktu syita itu waktu dingin, saif waktu panas. Jadi mereka rihlahnya 2 kali dalam setahun, tapi sekali rihlah panjang. Dua musim dingin dan musim panas, tapi penyebutan rihlahnya satu. Rihlata iwasyita, rihlata iwasyita, rihlah di waktu musim dingin, musim panas. Ini kata ulama, seolah-olah orang Quraisy ini dia hampir tidak istirahat untuk rihlah. Karena kata rihlah kan cuma satu. Jadi seolah berarti sebentar rihlah lagi. Nah, rihlah ini berpergian jauh dengan membawa tas. Nah, kalau bisa diambil di ilmunya orang Quraisy. Jadi kalau musim panas, rihlah itu apa ya? Kalau diterjemahkan anak pesantren, ya terus urusin santai fatal bilang. Istilah santri untuk jalan-jalan itu rihlah. Tapi mestinya nggak harus jalan-jalan aja. Rihlah itu membawa tas. Nah, orang Quraisy kalau musim panas perginya ke Syam. Syam itu ya Syria, Suriah, Lebanon, Palestina, Turki sebagian, itu Syam. Kalau panas di Mekah perginya ke sana, bawa tas. Nah, tas isinya apa? Isinya apa? Kalau kita kan makanan, ya, pakaian. Orang Quraisy kalau pergi ke Syam, mereka bawa barang dagangan. Jadi sambil menghindari panas, jalan-jalan ke Syam, jualan. Jadi bukan hanya buang duit, tapi dapat duit. Nanti setelah habis barang-barang di Mekah, pulakan di Syam. Tasnya terisi lagi. Pulang ke Mekah, ya, dia buang duit, buat duit juga, buat dagangan, jualan lagi ke Mekah. Gak lama datang musim dingin, pergi lagi kemana? Ke Yaman. Karena dingin banget, perginya ke Yaman hangat. Nah, ke Yaman jalan-jalan, bawa tas, bawa dagangan, jualan di Yaman. Apa yang dijual? Barang dari Syam, barang dari Mekah dijual di Yaman. Nah, tasnya kosong, dapat duit, pulangkan lagi, pulang kira-kira musim dingin sudah selesai di Mekah, pulang, bawa duit, bawa
dijual lagi di Mekah. Nanti datang musim panas pergi lagi. Gitu. Itu namanya rihlah. Ya. Nah, ada juga di Quran ada istilah lain perjalanan selain Asra, rihlah ada lagi nafar. Nafar itu di surah Taubah. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah dengan rasa berat maupun ringan. Nah, nafar di sini bepergian bawa golok, bepergian bawa pedang, bawa senjata, maksudnya perang. Jadi kalau perang itu bawa golok. Ya, ini safar juga, tapi nafar. Nah, kalau juga kata safar juga disebut di Al-Quran. Nah, kalau safar ini boleh bawa tas, boleh nggak bawa tas, boleh bawa golok, boleh nggak bawa golok. Nah, itu namanya safar. Jadi ada safar, ada isra, ada nafar, ada rihlah. Jadi musim liburan, bapak-bapak kemana nih? Rihlah atau safar atau nafar. Nah, sekarang kita bisa tentang isra. Isra ini ada perjalanan malam. Dan itu disebut di Al-Quran surah 17. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan. Asra bi'abdihi dengan hambanya. Lailan pada waktu malam. Benar Masjidil Haram, dari Masjid Haram di Mekah. Ila Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu masjid yang jauh, itu di Palestina. Jadi Masjid Aqsa ini disebut di Al-Quran. Jadi memang bagian daripada umat Islam yang saat ini dikuasai oleh bangsa Israel. Mudah-mudahan nanti saat kembali di tangan kita. Diawali dengan subhan. Subhan itu sesuatu yang maha suci Allah. Sungguh luar biasa Allah. Misalnya begitu kalau subhan, sesuatu yang dahsyat. Jadi nggak dianggap sepele. Isra ini perjalanan yang luar biasa. Ya gimana nggak dahsyat ya? Di zaman itu belum ada Saudi Airlines, nggak ada layan apa lagi. Tapi dalam satu malam bisa sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, terus lanjut ke transit lagi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit kedua, sampai Sidratul Muntaha. Terus balik lagi, balik langit dari tempat Allah Sidratul Muntaha dari bawah aras, ya. Sampai ke langit 7 bolak-balik ke 6, itu Nabi Musa kan 6 bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke langit ke-6 atau Musa bolak-balik lalu turun sampai ke Baitul Maqdis lagi, lalu sampai ke Mekah lagi dalam satu malam sebelum subuh sudah sampai dan Nabi sholat subuh di Mekah. Jadi sesuatu yang dahsyat gitu. Pesawat mana ya yang bisa seperti itu? Ya, maka tidak sedikit nanti yang menyikapi Isra Mi'raj ini ada 3 golongan. Yang pertama orang yang murtadun. Orang Islam nanti banyak yang murtad, nggak sanggup menerima berita ini. Dan nanti ketika kita pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu duduk ya setelah sholat subuh itu duduk termenung di dekat Ka'bah, bengong. Apa nanti kata orang-orang kalau saya ceritakan ini? Nabi itu teringat kisahnya Bunda Maryam yang tahu bahwa dikasih tahu mengandung Nabi Isa. Padahal nggak punya suami. Apa kata orang-orang nanti gitu? Saya nggak punya suami tapi saya mengandung. Ngomong Nabi, dan Nabi kan mesti sampaikan. Nabi itu kan siddiq, tabligh, ya, menyampaikan sesuatu, nggak disembunyikan. Kalau saya sampaikan, apa kata orang-orang ini? Gitu. Tapi ini karena perintah harus sampaikan. Ketika bengong habis melihat kejadian semalam itu, apa yang dialami semalam, datanglah Abu Jahal. Digodainya, tumben-tumbennya ngomong-ngomong begitu gitu. Jadi memang walaupun musuhan sama yang Abu Jahal itu masih ngobrol. Nabi itu nggak sombong. Saya
mendapatkan sesuatu yang besar. Kata Rasulullah, apa tuh? Saya diperjalankan oleh Allah dari masjid kita ini sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke langit tujuh ketemu Allah. Terus kata beliau, lalu sekarang kamu muncul di sini? Iya. Kata beliau, sebentar. Tunggu di sini ya, tunggu sini ya. Nanti saya panggil orang-orang. Panggil orang-orang, ya orang-orang sudah dipanggil. Ingat tanggal-tanggal Muhammad punya cerita yang bagus. Muhammad, sekarang kamu ceritakan yang kamu ceritakan dari saya. Kata sahabat Abu Jahal. Ini maksudnya apa coba? Ingin mempermalukan, ledek. Lalu diceritakanlah Rasulullah SAW seperti diceritakan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, junjunganmu udah mulai gila, kata sahabat. Itu junjunganmu sudah makin gila. Abu Jahal percaya. Makanya disebutkan di hadis, sebagian ada yang ketemu kepala. Gitu. Lengkap sudah gitu. Sebagian ada yang ketemu tangan. Tapi Nabi yang sampaikan kenyataannya. Ya, jadi makanya ada yang murtad. Sebab sahabat ada yang murtad. Ada yang mulai ragu, tapi ada juga yang yakin. Siapa itu? Abu Bakar. Nah, inilah Abu Bakar mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW. Siapa namanya? As-Siddiq yang membenarkan. Kata Abu Bakar, jangan Muhammad pergi ke langit 7 ya. Sesuatu datang dari langit ke dia jasa iman tiap hari malah ayat itu turun ke Rasulullah. Mungkin kalau ada perasaan lebih besar lagi dari ini, saya akan beriman kepada Muhammad. Maka ditemuin Abu Bakar langsung menemuin Rasulullah SAW. Coba ceritakan apa yang terjadi. Ceritakan lagi sama Rasulullah. Saya beriman apa yang semua yang kamu ceritakan. Maka Rasulullah antas siddiq, adalah seorang yang jujur. Nah, kalau Mi'raj artinya naik, ya naik dari artinya naik. Maksudnya naik adalah naik dari Baitul Maqdis dari pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Sekarang kita baca hadis-hadisnya. Ini hadisnya banyak. Bahkan sampai di Bukhari juga ada. Insya Allah kalau di Bukhari itu semuanya sahih. Kecuali di Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim itu sekitar 14 yang diperselisihkan oleh ulama hadisnya. Jadi kalau di Bukhari itu semuanya sahih. Jadi kisah dalam itu ya banyak hadis yang terdapat. Bahkan 16 sahabat meriwayatkan itu. Jadi memang mutawatir. Ya. Ini hadis yang saya bacakan pertama adalah hadis yang ada di kitab Surah Hisham. Ibnu Hisham menukil dari Ibnu Ishaq dari Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana naim fil hijr. Jadi bermula dari ketika Rasulullah SAW itu istirahat di dekat Hijr Ismail. Nah, jadi Nabi biasa juga nggak selamanya tidur di rumah. Karena tidur di masjid. Apalagi saat ini istrinya yang tercinta sudah meninggal. Jadi kalau istri sudah meninggal lebih sering tidurnya di masjid. Di sini ada yang muda. Ya kalau ada istri meninggal tidur di masjid. Ini Nabi karena bininya meninggal, ya ini disebut tahun Huzn ini. Sebenarnya tahun Huzn. Amul Huzn. Amul Huzn itu karena siapa yang meninggal pertama? Abu Thalib. Abu Thalib dulu atau istrinya dulu? Istrinya dulu. Istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal. Sedih sekali. Nah, karena saking sedihnya itu Rasulullah ingin Allah ingin membahagiakan Rasulullah. Ingin membahagiakan Rasulullah itu diajak untuk touring. Touringnya kan diajak untuk rihlah dan Isra gitu ya. Jadi bermula ketika Rasul tidur di Masjid Haram di Hijr Ismail. Ya. Itu sebab tahu yang itu kalau umrah atau haji itu yang bentuknya gitu. Ya. Nah, situ tidur di sekitar situ.
tiba-tiba datang Jibril malam-malam. Irja ada Jibril. Mahazi di kodami. Bangunkan dia, senggol. Jadi Jibril itu nyenggol dengan kakinya, bangunin Nabi. Fajalas tuh, maka saya duduk, kata Nabi. Ada yang bangunin saya. Jibril bangunin pakai kaki. Paham azani di kodami. Dan kakinya dia sentuh saya. Maka saya melihat ada siapa. Fa'autu ila marja'i. Maka saya kembali duduk tidur, bareng lagi nggak ada orang. Bacaan Sania datang kedua kali, bangunin lagi Nabi, duduk lagi, lihat lagi, nggak ada siapa, tidur lagi Nabi. Nah, datang ketiga kali, ya duduk sekarang, duduk. Tiba-tiba ada yang megang pundak saya, ayo berdiri katanya. Oh ternyata Mas Jibril. Jibril datang bilang, berdiri bangun. Diajaknya saya keluar. Kharaja ila babil masjid. Saya keluar di pintu Masjidil Haram. Ternyata faida dabatun abyad. Ketika keluar ternyata ada kendaraan warna putih. Entah itu Avanza atau apa. Ternyata warna putih itu sunnah ya. Ada kendaraan putih, tapi bukan Avanza. Ini baina al-baghli wal himar. Jadi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Ini lebih besar, ukurannya antara bigol dan himar. Bigol ini percampuran antara kuda sama keledai, namanya bigol. Nah ini besarnya antara bigol dan keledai. Yang lebih besar dari keledai lah gitu. Itulah disebut dengan buruk. Nanti di hari saya disebut buruk. Fi fakhidaihi janahani yahfizu bihima rijlaihi. Di pahanya ini ada sayap. Jadi pahanya itu sayapnya ternyata di pahanya. Di dua paha itu ada sayap. Jadi ketika melangkah sayapnya langsung membuka gitu. Dan kata Nabi yahfizu bihima rijlaihi jatuh yadahu min muntahal tarfi. Di kakinya tadi yang ada sayapnya ini. Kata Nabi, sekali meloncat itu di ujung pandangan yang kita lihat. Jadi sejauh mata memandang di situ dia sampai. Maka pertama yang terlihat terakhir itu gunung. Maka sekali-sekali melangkah meloncat kuda itu, buruk itu sampai ke gunung itu. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Nah, saya naik kendaraan ini hamalani alaihi summa kharaja ma'i la yaqutuni wa la aqutuhu. Jadi Nabi naik kendaraan ini ya, berwarna putih. Kalau beli kendaraan warna putih ya, sunnah jadi. Hadis Rasulullah SAW di hadis lain dari Qatadah. Lama danautu minhu. Nah, tapi buruk ini ketika saya mendekat ke buruk inilah arkabahu syamsa. Jadi ketika saya mulai mendekat buruk ini ternyata pertama buruk dia grogi, mandu nggak grogi, makanya nggak mau dinaikin sama Rasulullah SAW. Waktu Jibril ala ma'rifatihi, maka Jibril memperkenalkan kepada buruk. Kamu kok begitu sih, nggak mau dinaikin kayak gitu lah. Ngasih pengertian kepada buruk. Emang kamu nggak malu, ya buruk? Mimma tasna apa yang kamu lakukan? Wallahi ma raqibaka 'abdun lillah qabla Muhammad akram 'alaihi minhu. Kalau kamu mau tahu, enggak ada orang yang lebih mulia daripada orang ini yang pernah naik di punggungmu, kata Jibril. Ini orang paling mulia ini. Orang paling mulia ini. Jadi maksudnya kata Jibril, sebelum Rasulullah pun ada yang sudah naik buruk. Siapa itu? Nabi-nabi. Tapi kata ulama, ini kendaraan yang sebelumnya dinaikin oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menjenguk anaknya Ismail di Mekah. 2 kali, ya di riwayat itu 2 kali Ibrahim ke Mekah mengunjungi anaknya yang tinggal masih kecil.
2 kali naik buruk dari Palestina. Gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya ini sudah pernah dinaiki sama Ibrahim alaihissalam. Cuman dia ketika itu malu atau grogi. Gitu. Maka dikasih pengertian sama Jibril alaihissalam. Wastahya hatta terfadda arafan. Saking malunya, saking groginya, baru saya berkeringat. Tapi akhirnya akhirnya tenang juga di Jibril. Apa namanya? Al-Qurra. Baru setelah turun tenang, Nabi naik di pundaknya, naik di punggungnya. Hatta waktu itu. Ya. Nah sekarang perjalanan selama apa yang terjadi dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini di flight ya, di penerbangan. Yang pertama, selama perjalanan itu Nabi diganggu sama jin Ifrit, yang pakai Ifrit. Hadisnya dari Anas bin Malik dari Yahya, Malik an Yahya bin Sa'id, anhu qala usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi diberangkatkan di malam hari, fara'a ifritan minal jin. Di perjalanan itu Nabi diganggu sama ifrit, ditampakkan ifrit yang membawa yatlubu bisyulatin minar. Ifrit ini godain di perjalanan itu ganggu pakai api. Api itu ditaruh di depannya, dihalang-halangi dengan api. Kemana Nabi melihat di situ lihat api. Ulama iltafata Rasulullah SAW ro'ahu, jadi api seperti mau menyambar Nabi SAW. Ya. Wa qala lahu Jibril afala u'allimuka kalimat. Maka Jibril kasih tahu, Muhammad, mau nggak saya kasih tahu satu doa yang kamu baca selesai urusan, bisa mengalahkan si Ifrit. Ya mau gitu. Kalau gitu ucapkan A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatil tammah. Ucapkan doa, saya berlindung dengan wajah Allah yang mulia dan dengan kalimatnya yang sempurna. Allati la yujawizuna barrun wala fajir. Yang kalimat ini tidak ada yang mampu mengalahkannya, baik orang soleh maupun orang jahat. Min syarri ma yanzilu minas sama, juga ya, kejahatan yang datang dari langit, wa syarri ma ya'ruju fiha, kejahatan yang menembus langit, kejahatan yang menembus bumi, yang keluar dari bumi, kejahatan yang datang di malam hari, kejahatan di siang hari, wa min tariqil laili wan nahar illa tariqul yatruku, kecuali yang datang dengan membawa kebaikan, ya Rahman. Ini doa bagus kalau mau ruqyah, ya. Kalau mau ruqyah doa ini dibaca. Nah setelah baca doa ini, si Ifrit itu api yang dibawa itu mati semua, mati semua. Jadi Nabi nggak terganggu lagi dengan yang menghalangi perjalanan Nabi di jalan. Api ini dikobarkan, yang diserangkan, dilemparkan ke Rasulullah SAW. Dan ini juga kalau dibaca sebelum tidur bagus, atau kalau habis mimpi buruk baca ini. Diganggu malam diganggu gelisah, baca doa. Ini sunnah juga dibaca sebelum tidur. Kalau mau meruqyah ampuh doanya, ya. Ampuh doanya. Ulangi doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatil tammah allati la yujawizuna barrun wa la fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju biha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair. Ya. Ini yang dialami selama perjalanan, ya, dari Mekah ke Masjid Aqsa. Ada
Ada lagi kejadian, Nabi tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal Rasulullah sallallahu lama kanat al-laila allati usiya bi fiha atat alayya raiha thayyibah. Lagi jalan tiba-tiba bau aroma yang sangat harum. Maka maka saya tanya, ya Jibril, ma hadhihi raiha thayyibah? Bro, ini bau apa nih kok enak banget gitu. Faqala hadhihi raiha masyitah. Ini adalah baunya masyitah ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini aromanya, masyitah itu nama profesi ya. Tukang sisir. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tapi kalau kita jadi nama Masyitah, Bu Masyitah gitu ya. Masyitah itu tukang sisir. Jadi ini bau aroma yang wangi dari tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Muncul dari ya kita pakai Masyitah deh dalam cerita ini. Dari dia dan dari anak-anaknya. Maka Nabi bertanya, kok bisa? Walaupun tuh, wah Ustaz Tuhan, kok bisa? Ceritain dong, kira gitu. Jadi dalam safar itu sunah juga ya, dengan cerita ya, biar perjalanan nggak terasa gitu. Misalnya dari cerita, ceramah, ini Nabi berceramah dari Jibril. Coba pelajaran dari Jibril, perjalanan dari safar ya. Kalau misalnya dalam safar itu dengerin ceramah, atau dengerin ngaji ya, dengerin cerita. Jangan dangdutan baik ya. Itu sampai Semarang dangdutan. Kata Jibril, bayanama iya tumasyitu ibnaka Fir'aun zata yawm. Jadi awalnya begini kan Jibril. Dia satu hari itu menyisir anaknya Fir'aun. Dia tukang sisirnya khusus anak Fir'aun ini. Tiba-tiba jatuhlah salah satu alat kosmetiknya dari tangannya bin yadaiha. Ketika jatuh alat domestiknya, alat make upnya ini tadi yang si Masyitah tukang sisir tadi bilang Bismillah. Jadi sunahnya memang kalau ada sesuatu yang jatuh ucapkan Bismillah. Atau kita keseleo, sandung, ucapin Bismillah. Tapi kita kayak itu enggak. Di kita itu kurang familiar. Ya. Kalau kita biasanya apa? Innalillah atau Astaghfirullah. Lalu sunahnya Bismillah. Nah, mendengar ini anaknya Fir'aun bilang, maksud lo bapak gue. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, maksudnya bapak saya. Kalau bukan, Allah itu bukan bapakmu. Allah itu Tuhannya saya, Tuhannya kamu, Tuhannya bapakmu. Terus kata anak ini, dulu bisa nih. Nanti saya laporin untuk bapak gue, gitu. Laporin aja, kata Masyitah ya. Laporin aja, no problem. Nah, akhbaratu akhirnya bisa laporkan ke Fir'aun. Padahal maka dipanggil ibu ini ya, tukang sapu, tukang sisir Masyitah. Ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Emang kamu punya Tuhan selain saya? Kalau nanti ya, Tuhan saya, Rabbi, wa rabbuka Allah. Tuhan saya, Tuhanmu itu Allah. Gitu. Berani sekali kamu mengatakan ada Tuhan selain saya. Ucapin lagi, Tuhan saya, Tuhanmu Allah. Jadi saya bukan Tuhan, bukan Tuhan. Orang ajar sekali kamu. Langsung disuruhnya pengawal penyiapin kider. Orang di kider itu panci besar bin nuhas dari tembaga. Isi air, panaskan. Semua amrohnya antul dan kumpulkan anaknya. Wah, kita mau direbus nih. Kamu ya, katanya, yang kita panggil Masyitah. Itu profesinya yang untuk sisir. Bu, saya akan lemparkan anak kamu satu persatu.
kecuali kamu bilang Tuhan kamu bukan Allah lagi. Kamu bilang saya nih, gitu. Enggak. Ya udah kamu rebus sama anak-anakmu. Apa permintaanmu? Terus kata ibu ini, Pak, nanti kalau kita mati semua, tulang-tulang kami ini jadiin satu aja. Tulang-tulang dijadiin satu, ya dikafanin dan kuburkan jadi satu. Itu saja. Permintaannya begitu aja. Ya sudah, ini yang disatu lah, dilemparkan satu persatu. Anak yang pertama, terus dilemparkan ke wali panci, wali besar. Setelah saya gimana tuh anak di matanya itu kan kelihatan menjerit, anaknya dipanasan, direbus. Ya. Tinggal anak yang terakhir, satu-satu itu tinggal anak yang terakhir. Pas anak yang paling kecil mau dilempar, ibunya sudah mulai berubah, sudah mau ragu. Habis sudah anak saya kalau gitu. Apa saya bilang aja dah, firman Tuhan saya ya, kata ibu Sito ini. Udah mulai wajahnya berubah, tiba-tiba si bayi ini ngomong. Si bayi ini ngomong, ya ummah, ya tutahini. Wahai ibu, ya tutahini. Go ahead. Jangan terus ibu, jangan ragu. Gitu. Inna azab dunia ahlu. Sesungguhnya azab di dunia ini lebih ringan min azab akhirat daripada azab akhirat. Terus jangan ragu. Tuhan kita adalah Allah, masya Allah. Bayi itu bisa bicara. Akhirnya sudah anak itu dilemparkan, ibu pun nanti dilemparkan juga. Gara-gara ini semua, maka menjadi harum lah. Ya. Kuburannya itu kan di bawah, Nabi itu terbang di atas, ya kan? Itu sampai kecium aromanya. Betapa Allah muliakan yang berkorban untuk agama Allah. Ya. Dia untuk mempertahankan imannya Allah saja itu. Ya. Sampai mau dibunuh dan Allah muliakan. Sampai aromanya itu tercium oleh Rasulullah dan Jibril. Ya, kata Ibnu Abbas, takallama arba'atu shighar. Ada 4 bayi yang bicara di dunia ini. Ada 4 bayi yang berbicara di dunia. Waktu bayi bisa bicara. Nah, yang pertama ini ya. Bayinya anak tukang sisirnya anaknya Firaun. Ya, tukang sisirnya anak Firaun. Terus yang kedua bayinya siapa? Ada tahu? Nabi Isa. Ya. Kalau mau ya di surat Al-Baqarah ada, surat Maryam ada. Karena mau Sobi ya. Ketika Sobi bayi berbicara. Yang ketiga Jured ya. Jured ini ahli ibadah. Cuman gara-gara dia dipanggil sama emaknya nggak nyaut-nyaut karena lagi ibadah. Nah itu ya. Memang kalau ibadah apalagi bersunat dipanggil emaknya itu nyaut. Kecuali kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholat sunat itu dipanggil. Kebetulan emaknya ini manggil 3 kali, lepas sholat sunat semuanya. Si Zuhair ini ahli ibadah memang. Itu loh, ternyata nggak cukup ahli ibadah, harus berilmu juga. Ya, ini Zuhair ini ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Tapi dia sholat. Ya, walaupun dia nggak berilmu banyak, tapi sampai datang karomah bayi bisa bicara. Si Zuhair ini ahli ibadah di zaman Bani Israil sebelum Nabi. Di Soma itu tempat ibadah. Musola lah, menyendiri itu. Jadi Juret, ibunya manggil dia kan, bisa manggil, udah terus sholat. Waktu duha lah kira-kira. Jadi tiap hari di musola dia. Yang ketiga kali panggil Juret, nah, yang ketiga kali Juret, marah ibunya. Ya Allah, anak saya menghentikan ibadah, padahal saya butuh. Ya Allah, jangan cabut nyawanya sebelum dia melihat wajahnya pelacur. Doanya begitu. Jadi melihat wajahnya pelacur itu sudah azab, sudah hukuman, ya, sudah musibah. Itu zaman sekarang, masya Allah, bukannya wajahnya pelacur, ya, malah kelihatan lebih dari wajahnya. Nah akhirnya mau ceritain lengkap nggak? Cerita pendeknya aja ya. Jadi ada yang menuduh dia berzina lah gitu. Ada
nggak suka. Lalu urusan tanah mau menggusur musola itu, urusan tanah. Jadi saya coba dituduh si Junaid ini berzina, supaya nanti dia pergi dari musola, tanahnya diambil. Terus tapi ya memang tukang zinanya datang ke dia, ngerayu untuk berzina, tapi dia nggak mau. Hebat dia, ibadah terus hamil. Lalu bilang ke orang-orang, saya hamil, apa? Ditidurin sama Junaid, gitu kan. Wah heboh, di musola mulu, masih belum ngejinain anak orang, hamil gitu. Wah heboh, dihancurin lah musolanya, Wah ngapain nih, diserang dia, ditangkap, diarak. Wah kamu berzina sama pelacur sampai hamil begini. Hamil, lahir tuh bayinya, lahir, pas lahir, udah lahir bayinya itu, ini anaknya Junaid gitu kan. Terus kata Junaid, bukan saya, nggak ada buktinya. Ini ibunya yang bilang kamu tidur sama dia. Mana dia, ibu itu, mana bayinya? Udah bilang, udah 2 kali kan, pelacur berarti dia. Bocah, siapa bapakmu? Ngomong suka orang juga kan. Dia minta betul bapak saya, no, bukan ini maksud. Tuh ditunjuk siapa? Tukang penggembala kambing. Ternyata dia tidur sama penggembala kambing. Ceritanya nggak panjang, tuliskan ini. Nah yang keempat siapa? Bayinya siapa? Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini kan dituduh juga dia selingkuh dengan istrinya Al-Aziz, ya, bendahara negara, menteri di zamannya. Tapi kan yang melihat si Zulaikha ngakunya saya yang dilecehkan sama Yusuf gitu. Atau Yusuf bukan saya melecehkan Yusuf, saya dilecehin mau diajak gitu. Nah kan, tuh mana dia percaya? Padahal yang menjadi saksi sama bayi yang ngomong, ya. Lihat aja sobek di mana gitu. Dan memang bayi itu pas Nabi Yusuf keluar itu ada pembantu di istana itu yang lagi menggendong bayi. Bayi itu nanti yang bersaksi, bukan ibunya bersaksi, tapi bayinya yang bersaksi. Kalau waktu Yusuf keluar dari kamar itu ketemu ibu itu gendong bayi, terus Nabi Yusuf ingat, siapa saksi kamu? Saksi saya adalah bayi gitu. Terus panggil bayi, kok bayi gitu. Ya artinya bayi aja sudah bersaksi, apalagi emaknya gitu. Bayi itu panggil, ayah Allah bicara. Siapa yang mengejar-ngejar? Gitu. Jadi cerita ini ya. Coba kita balik ke Sonrat ya. Nah ini masih perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Nah sebelum sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina, Nabi juga ditampakkan Suma'ata ala rajulin qad jama'a hazamat al-khatab azimah la yasatu hamlaha wa huwa yuridu wa huwa yazidu 'alaiha. Jadi Nabi ditampakkan ada beberapa orang laki-laki yang ngotot ngumpuli kayu bakar untuk dipikul. Udah gak kuat, ambil kayu bakar atasnya. Udah tahu gak kuat, ambil kayu bakar lagi. Ngambil lagi gak kuat lagi. Ngambil lagi gak kuat lagi. Bukannya kurang tapi nambahin terus kayu bakar. Maka Nabi tanya, "Mahada ya Jibril? Bro, ini apa lagi nih? Kok ada orang aneh?" Gitu. Wa qala hadzal rajul min ummatika. Itu gambaran umatmu nanti, ya, yang dapat azab seperti itu. Dia senang memikul tanggung jawab umat, ya. Dia pengen menjadi pemimpin, ya, ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, terusnya bupati, jadi pejabat mulu. Sebenarnya dia nggak amanah, pengen jadi pejabat terus, ya, layak berdiri ada, tapi dia nggak sanggup untuk mau nanggung tugas dan
jawabnya. Dia ambisius, pengen terus jadi pejabat, pengen terus dari penguasa, presiden, terus. Tapi dia nggak sanggup menanggung beban sebagai pemimpin. Ini nanti azab seperti itu. Bawa kayu bakar, kuat, berat, ambil lagi. Ya kan? Jadi pemimpin yang nggak amanah gitu ya, berat ya. Jadi jangan semangat untuk jadi pemimpin kalau nggak kuat, nggak amanah. Nabi juga ditambahkan ada segolongan orang yang dia memotong lidahnya sendiri dan bibirnya. Lidahnya dikeluarin dipotong, bibirnya juga dipotong-potong, dimotong dengan gunting dari api. Sama ya, ulama quradat adat sama kan. Ya adanya tuh setiap lidahnya dipotong, bibirnya dipotong, kembali lagi seperti semula, muncul lagi yang baru. La yaqtulu anhu min zalika syai'. It's never ending, nggak pernah selesai gitu terus. Dipotong muncul baru, dipotong muncul baru. Nabi kan bingung, kok ada orang mau menyiksa diri sendiri, potong lidahnya, bibirnya dipotong. Ada yang jadi, bro, ini apa lagi nih? Kok ada orang begitu? Muhammad adalah dengan khutbah al-fitnah. Khutbah ummatika. Ya Allah, Muhammad itu adalah para ustaz, para khotib ya. Ini buat saya nih berarti di sini. Ya, ini mereka itu adalah para khotib, para ustaz, para penceramah dari umatmu yang kerjanya cuma omong doang. Ya, omong doang. Ya'muruna nas, menyuruh manusia berbuat baik, wa yansawna anfusahum, tapi diri sendiri dilupain. Sholat, dia sholatnya belang bentong, nggak pernah di masjid. Sholat jamaah, jamaah. Puasa, dia sendiri nggak puasa. Tahajud, dia sendiri nggak tahajud. Jujur, dia sendiri nggak jujur. Gitu. Ingat ini, kalau ada ustaz ngomong doang, penceramah ngomong doang. Itu nanti lidahnya mau potong sendiri, bibirnya dipotong sendiri. Apa ya, ngeri ya. Jadi ustaz juga nggak gampang, ya. Jadi khotbah juga nggak gampang ya. Jadi dia harus melaksanakan apa yang disampaikan. Ngeri ya Allah. Mudah-mudahan Allah bertaufik pada saya. Ya. Lalu Nabi SAW sampailah di mana? Sampailah di Baitul Maqdis. Di situ Nabi setelah sampai itu ditawari laban susu dan hero, dan alkohol. Nabi pilih yang mana? Ambil yang mana? Susu. Nabi ngambil yang natural, ya, yang asli, ya. Ambil yang alami, ya. Kalau bir kan sudah difermentasi. Jadi makanan-makanan yang sehat itu makanan-makanan yang alami. Kata Zainuddin MZ, ya, Nabi sudah pilih susu aja, semuanya masih banyak yang teler gitu. Apalagi kalau Nabi ngambil Homer, ya, mungkin lebih banyak yang teler gitu. Jadi Nabi ngambil laban, habis ngambil laban, kan namanya juga habis perjalanan ya. Sunnah juga ya, habis perjalanan itu ya berhenti minum, boleh sampai tuh minum. Tapi kalau mau sunnah lagi, ambil sunnahnya adalah minumnya apa? Susu, gitu ya. Jangan Pokari, ya, Pokari jangan Coca-Cola. Ada susu. Habis itu suruh sholat. Nah ternyata sudah ditunggu. Ini ada dua riwayat ya. Riwayat pertama, Nabi di Masjid Aqsa itu sholat, ngimamin para nabi dan rasul jumlahnya 124.000. 124.000. Nanti ada pendapat lain, justru ngimaminya pas baru turun dari langit, transit
di Baitul Maqdis, ya sebelum menuju ke Mekah, imamin para nabi, karena sudah ketemu dulu di atas. Ada dua riwayat, tapi yang riwayat yang masyhur, imaminya sebelum naik ke langit, imamin para rasul dan para nabi. Jadi jumlahnya 124.000 kumpulnya di Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Nah, sekarang perjalanan menuju ke atas, ya, ke atas. Nah, sebelum sampai di langit pertama, ada peristiwa lagi. Ada misalnya Al-Khudri, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, lama dakhalat as-sama' ad-dunya, ketika mau masuk ke pintu langit pertama, langit sama dunia itu langit pertama. Kata Nabi, ra'aitu rijalan lahum masyafir. Kata Nabi, saya tiba-tiba melihat orang yang mulutnya gede banget. Kama syafir al-ibil, seperti mulutnya onta. Kepalanya manusia, tapi mulutnya onta, besar banget. Orang itu ternyata bukan satu ya. Fi yadihim qit'a min nar kal-ahmar. Mereka itu memegang bara api di tangannya, kemudian dimasukkan ke mulut yang lebar itu, dilemparkan ke mulut yang lebar itu. Bentuknya api, seperti batu api. Anehnya ketika dimasukkan ke mulutnya, langsung tembus keluar lagi di duburnya. Bola api itu, isi mulut besar itu. Fatakhruju min adbarihim, keluar dari duburnya. Fakultu, maka saya tanya lagi kepada Jibril, Mas Jibril, man haula ya Jibril, itu siapa mereka? Haulai aklah amwana yatama zulman. Mereka itu adalah umatmu yang sering ngumpulin donasi buat yatim. Yuk, semua buat yatim. Tapi dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarganya, dimakan zulman secara zalim. Nanti dia makan api, ya, keluar dari tubuhnya. Bukan hanya mengoleksi dana anak yatim, tapi kalau dititipin harta anak yatim, dia nggak amanah, dimakan sendiri. Kalau ngambilnya seperlunya nggak apa-apa, surat An-Nisa seperlunya aja. Tapi kalau sampai dia habisin buat beli mobil, beli rumah, ya, keperluan hidup ya, dia dengan zamannya. Ya. Jadi jangan semangat kumpulin buat anak itu nanti, tapi nggak amanah, ngeri ya. Ngeri loh. Oh, masih sebelum sampai ke langit, marortu biqaumin lahum asfar, satu lagi katanya. Saya lihat orang-orang yang berkuku panjang-panjang dari tembaga. Tangannya itu jadi ada 10, semuanya berkuku. Kukunya dari tembaga. Kemudian dia yakhmusuna wujuhahum wa sudruhum. Kemudian dia cakar-cakar sendiri mukanya dan dadanya sampai berdarah-darah. Saya juga heran. Mana pula ya Jibril itu siapa lagi bro? Serem banget. Qala pula alladziina yaquluna luqumun nas. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging saudaranya. Maksudnya apa? Ghibah. Orang suka menghibah saudaranya sendiri, dan wa yaqauna fi ardin, suka menghina orang, merendahkan orang, jadi sebagai orang bahasa orang atau diri misalnya gitu, orang ajar lah misalnya gitu, direndahkan kehormatan orang, direndahkan apalagi daripada orang lain. Nah, jadi hukumannya seperti itu. Ya, dia cakar-cakar mukanya sendiri sama tangan sendiri yang tiba-tiba tangannya nanti berkuku. Nah, sampailah di langit yang pertama. Kalau majina as-sama ad-dunya,
ketika kami sampai di langit dunia, langit yang pertama. Qala Jibril alaihissalam di khazin. Jibril bilang kepada penjaga pintu langit, security lah katanya. Iftah, bukain dong. Qala man hada? Ini siapa gitu? Qala hada Jibril. Ternyata malaikat di atas gak kenal Jibril, padahal itu bosnya ya. Ini maksudnya malaikat tanya pas mau buka pintu langit pertama, ini siapa gitu? Saya Jibril. Siapa bos gitu. Ternyata bos. Jadi pemimpin malaikat itu siapa namanya? Jibril. Jibril itu pemimpin para malaikat. Jadi yang security yang jagain pos pertama ini nggak tahu itu kalau bosnya. Dia sampai tanya, lu siapa lo gitu? Saya Jibril. Oh siap. Bukain langsung. Langsung tanya nih, ya, yang jaga pos pertama. Itu siapa? Mana siapa dengan kamu itu siapa kan? Al-Ma'ahat qala itu siapa? Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata malaikat yang sama Jibril yang bos kata berasal Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Muhammad. Coba, ini malaikat pertama terlihat pintar juga. Qala fa ursila ilaihi, emang dia sudah diutus sebagai nabi? Qala ya, sudah diutus sebagai nabi. Fafatah, qala fatah. Udah baik, saya bukain, langsung dibukain pintunya. Masya Allah. Jadi sunnah juga ternyata ya, ketok pintu dulu, permisi gitu ya. Nah, apalagi di komplek orang ya, permisi pak. Gitu. Boleh nanya siapa kamu? Jadi nanti kalau lagi petugas, sunnahnya nanya siapa kamu, gitu ya. Siapa kamu? Ada SOP-nya. Ya, saya adalah. Kalau ditanya jangan marah. Kamu belum tahu saya kamu, gitu ya. Jangan kalau ditanya aja marah. Kalau kita masuk kota wisata, pas itu KTP diminta. Kita ambil kan KTP. Untuk toko KTP segala. Ya nggak apa-apa, malaikatnya ditanya, kamu siapa? Rasulullah ditanya, ini siapa? Apalagi kita nggak dikenal. Kamu belum tahu saya kamu? Jangan sombong gaya. Alauda as-sama dunya. Kami sampai di langit yang pertama. Fa idza rajulun an yamini asbidatun. Berusaha kata Nabi, saya lihat seorang kerjanya tengok kanan, tengok kiri, tengok ke kanan, tengok ke kiri. Giliran tengok ke kanan, gembira. Giliran tengok ke kiri, nangis dia. Gitu. Wa an yasri asbidah. Qala fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Maka saya tanya, ini siapa ini? Kata Jibril, itu bapakmu. Apa saya? Itu Adam. Baru lihat Adam. Nabi Adam itu di langit pertama. Samperin. Kata Nabi Adam, marhaban bin Nabi as-salih. Selamat datang ya. Jadi surahnya begitu. Orang yang baru kenal itu bilang marhaban ya, marhaban. Selamat datang. Selamat datang gitu. Ribut kabarin. Bin Nabi sallallahu, selamat datang dengan Nabi yang soleh, wal ibni soleh, anak saya yang soleh, masya Allah. Ketemu mbahnya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah juga mengunjungi mbahnya nih ya, yang ada mbahnya masih hidup dikunjungin. Qala faqala Jibril man hadza qala hadza Adam, hadhihi al-aswada an yaminihi wa an shimalihi nasabu banihi wa an yamin wa an jannah. Wa an shimalihi an-nar wa tadaddaru shimali bakar. Nah, kenapa Nabi Adam ketika menengok ke kanan dia ketawa, nengok ke kiri dia menangis? Kenapa? Nah, karena kalau nengok ke kanan itu melihat nanti akibat daripada anak manusia yang baik-baik, yang soleh-soleh, nanti tempatnya nanti di surga. Senang anak saya semuanya, kita semua anak Nabi Adam nih. Kita semuanya ini anak Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh. Nah, jadi kita ini keturunan Nabi. Kita ini keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, kita ini juga keturunan Nabi. Karena setelah banjir Nuh, semuanya meninggal. Yang di kapal nggak ada yang punya anak kecuali anak Nabi Nuh. Nah, ada Kan'an itu nggak ikut. Ya, Kan'an itu tenggelam, dia kafir. 3 ikut baik-baik semua.
Nah, jadi 80 orang nanti dari selain anak Nabi juga punya anak mandul. Nah, nanti tafsirnya di surat Hud. Yang punya anak dari Nabi Nuh semua namanya Syam, ya, ada Sam, ada Ham, Sin yang berhuruf Shin. Sam, ada Ham, ada Yafis. Nah, Sam ini nanti anak-anak Sam itu yang di Timur Tengah itu, termasuk Bani Israel itu anak Sam, ya, orang-orang Arab itu Sam itu. Nah, itu keturunan dari Nabi Nuh Sam. Kemudian kalau Ham itu dari Afrika, ya itu dari Nabi Nuh Ham. Nah baru Asia, terus yang putih-putih, terus kita ini Yafis. Kita ini keturunan dari Yafis kita ini. Jadi Yafis, ya Fadal, Yafis. Ya, Amerika termasuk yang putih bule-bule itu dari Yafis. Jadi kita keturunan Nabi juga ya. Nah, jadi pos pertama ketemu Nabi Adam AS. Fatihah sama Sania. Kemudian kita terus jalan, ya menuju ke langit berikutnya. Sampai ke langit, pas pintu langit, qala Jibril. Nah, Jibril ketuk lagi. Pas diketuk ditanya sama pos yang security di sana. Sama security di langit kedua. Ini siapa? Man hadza? Jibril. Security aja nggak tahu kalau bosnya. Pak Jibril siapa itu? Kalau man maka dengan siapa engkau? Wala Muhammad, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya udah SOP deh, apa sudah berstandar begitu. Di pos kedua pun malaikat yang diutus kedua pun bertanya, ursila ilahi, emang dia sudah diangkat jadi nabi? Ya, qala oh marhaban, selamat datang. Wa ni'mal majid, selamat datang. Nah, ya jadi ternyata ya, ada adab sopan santun ya masuk ke wilayah orang. Di pos kedua ketemulah dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka berdua mengucapkan marhaban bika, selamat datang Muhammad, saudara min akhin wa nabi, saudara juga seorang nabi, saudaraku dan nabi. Nah, kenapa Nabi Isa sama Nabi Yahya satu tempat? Karena mereka emang saudaraan ya. Saudaraan satu zaman ya satu zaman. Nabi Isa anaknya Maryam sama istrinya Zakaria saudaraan. Nabi Zakaria. Nah, Zakaria itu punya anak namanya Nabi Yahya. Siapa yang datang duluan ke muka bumi ini? Yahya atau Zakaria? Atau Nabi Isa? Hah? Siapa yang duluan lebih tua antara Yahya sama Nabi Isa? Nabi Isa ya. Tapi disebutnya kalau di urutan para nabi itu Nabi Isa baru Nabi Muhammad ya. Karena kan gara-gara tahu apa ibunya Maryam ya, nama siapa? Imran bin Amran hamil, jadi semangat untuk berdoa. Apalagi ketika Maryam hamil, semangat untuk berdoa. Walam ya, ada yang mengatakan Yahya yang duluan ya, Yahya yang duluan. Ya mereka artinya masih saudara. Itu di langit kedua. Lalu menuju langit ketiga, Fatihah sama Salisa. Lagi-lagi, man haza, ini siapa? Apa kata security yang di pos ketiga, di langit ketiga? Qala Jibril. Itu sama siapa? Sama Muhammad. Maka urusan ini emang dia sebagai nabi, dia seorang nabi kah? Iya, dia seorang nabi. Begitu. SOP yang begitu. Marhaban. Ternyata pas ketemu dengan security, malaikat penjaga yang di dekat, dan langsung gak lama kemudian ketemu dengan Nabi lagi ya. Wala ni'mal majid ja'a ya. Ternyata disambut
setelah ketemu dengan malaikat itu disambut dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ada di langit ketiga. Wassalamtu alaihi, saya mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Wal marhaban bika, kata Nabi Yusuf, marhaban bika min akhin wa selamat datang wahai saudara, wahai Nabi. Idza huwa qad utiya satrul husn. Kata Nabi subhanallah, Nabi Yusuf ini dianugerahi kegantengan, separuh kegantengan dunia. Paham maksudnya? Jadi ganteng itu dibagi dua, ya, bagi dua. Separuh pertama untuk Nabi Yusuf sendiri, separuh kedua untuk kita ini dibagi-bagi. Nah, ini hasilnya nih kita ini ya. Jadi yang separuh itu ya dibagi ke saya, dibagi ke Pak Khairul, dibagi ke Pak. Jadi separuh sendiri buat Nabi Yusuf. Kayak apa gitu? Masya Allah. Jadi sudah dapat seberapa persennya tuh Pak Sardi? Hah? Jadi Masya Allah beruntung aja ya. Ya, separuh buat Nabi Yusuf sendiri, nah separuhnya lagi buat kita ini, ya begini hasilnya. Gimana Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Makanya sampai Zulekha yang merawatnya dari kecil akhirnya juga sanggup, tergoda juga ya, jatuh juga. Masya Allah. Kalau saya dapat berapa persennya dari Nabi Yusuf. Fa'atayna as-sama rabi'ah, datanglah ke langit ketiga. Qila man hadza, lagi-lagi sepertinya SOP-nya sama dan lagi ke langit kedua. Siapa nih? Qila Jibril, saya Jibril. Oh, siap bos. Man maka? Siapa bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ursila ilaihi, emang udah diangkat sebagai nabi dia? Katanya. Nah, sudah, dia seorang nabi. Langsung dibukaan pintu. Ternyata pas dibuka pintu itu wala ni'mal maji ja'a ataitu ala Idris. Saya melihat Idris. Nah, Assalamualaikum alaihi. Saya ucapkan salam kepada Nabi Idris. Dia pun mengucapkan marhaban, selamat datang ya, wahai saudara, wahai seorang nabi. Seperti itu ya. Ataina sama'ul khamisah, sampailah di langit kelima. Qila man hadza? Ini siapa? Sama SOP-nya. Jibril, bukain. Bos, sama-sama bos. Muhammad. Oh, waqad ursila ilaih. Dia apa dia seorang nabi? Iya, dia seorang nabi. Marhaban. Buat pintu ternyata selamat datang disambut sama Harun. Ya. Dan Harun di langit ke berapa? Kelima. Assalamualaikum. Maka saya mengucapkan salam padanya. Wal marhaban bika min akhi wa nabi. Selamat datang wahai saudara, wahai nabi. Wa ataina langit ke 6. Qila, tak lagi ya, malaikat menjaga. Mana ada? Siapa ini gitu? Jibril. Bukain dong. Buka. Man maka? Sama siapa bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Waqad ursila ilaih, dia sudah diangkat, sudah. Bukain. Nah, marhaban. Lalu dibuka pintunya, ternyata ya langsung disambut dengan Musa. Wa ataitu ala Musa. Wassalamtu alaihi, saya mengucapkan salam kepada Musa. Nabi Musa pun senang, marhaban bika, selamat datang wahai saudara, wahai seorang nabi. Kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailal usriya bi Adam Musa ibnu Imran, Islam rajulun Adam walun ja'. Jadi Nabi Musa ini digambarkan dia badannya kekar, tinggi besar kekar ini, kuat ya. Kemudian kulitnya apa? Brown, coklat. Karena menderja di sana seperti dari suku Sanua. Rambutnya keriting. Ya, rambut keriting kan Nabi Musa berarti. Ya. Rambutnya keriting, badannya kekar, bukan orang Ambon ya. Dari seperti Rijal Sanua, dari kabilah Sanua. Kekar memang. Jagoan-jagoan. Kulitnya gelap. Jadi makanya kayak Nabi kalau ngaku-ngaku Bani Israel ya mestinya kulitnya kayak gitu, ya, kayak orang Arab itu, ya. Tapi orang-orang yang di Israel itu bule-bule itu ngaku Israel.
Falamma jawastu maka ketika itu ya saya lewatin dia kok dia nangis gitu. Dia maaf kakak. Terus kamu kenapa nangis gitu? Jadi Nabi Musa tuh nangis melihat Rasulullah SAW. Ya Rabbi hadzal ghulam yadkhulul jannah min ummati afdalu mimma yadkhulu min ummati. Gimana saya gak nangis? Umatmu yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Nah, dia jangan batil ya. Nanti surga itu lebih banyak penghuninya daripada orang Israel. Ya, namanya Nabi Musa. Gimana kan? Orang ini junior saya katanya. Nabi ini junior saya tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umat saya. Nangis Nabi Musa. Nangis. Pertanyaan, apakah Nabi Musa hasad? Enggak, namanya ghibthah ya. Kalau kita cemburu pada orang yang saleh namanya bukan hasad. Tapi ghibthah. Boleh. Orang itu rajin puasa. Orang itu rajin baca Quran. Orang itu ke masjid. Itu saya pengen begitu. Itu namanya bukan hasad tapi ghibthah. Boleh. Kemudian fa'ataina sama-sama sampailah ke langit 7. Sama di langit 7 pun ya ketuk pintu, kemudian ditanya siapa ini? Saya Jibril. Oh siap bos. Qalaman ma'aka. Engkau bersama siapa bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia diutus. Dia diangkat sebagai nabi. Kemudian dengan itu marhaban ya, datang dengan pintunya, selamat datang dan ketemulah dengan Nabi Ibrahim. Maka saya mendatangi Nabi Ibrahim dan saya mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Marhaban bika, kata Nabi Ibrahim, selamat datang anakku dan Nabi. Kenapa sebutin anakku? Karena Nabi Muhammad masih keturunan anak cucunya Ibrahim ya, dari Ismail. Ada marhaban bika min ibnin, anakku gitu. Seperti Nabi siapa? Adam, anakku gitu. Kalau yang kan saudara. Ibnin wa nabiyyin, seorang anak dan nabi. Saya melihat Ibrahim alaihissalam wa ra'aitu Ibrahim wa ana asbahu waladihi. Ketika saya melihat Nabi Ibrahim, saya perhatikan wajah saya itu lebih mirip pada Nabi Ibrahim daripada yang lain-lain. Wajah saya itu sangat mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Musnidan zuhrahu ilal bait. Nah, saya lihat Nabi Ibrahim ya ketika ketemu itu duduknya bersandar di bait seperti masjid. Jadi ternyata di langit itu ada masjid ya. Musnidan zuhrahu ilal baitil ma'mur ya. Saya saksikan Nabi Ibrahim itu duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Rumah makmur namanya, makmur. Pasal itu Jibril, itu Baitul Ma'mur itu apa? Itu tempat apa itu? Qala hadza Baitul Ma'mur yusalli fi kulli yawm 70,000 malak. Inilah tempat sembahyangnya para malaikat. Yang setiap hari itu malaikat masuk ke masjid ini namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari itu ada 70,000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur ini. Setelah masuk nggak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma'alaihim. Kalau malaikat sudah masuk ke Baitul Ma'mur, nggak akan keluar lagi, sudah berdiam di situ sampai hari kiamat. Jadi seperti kalau kita kan haji ya, kita haji ke Baitul Ka'bah, kita masih balik, ya masih balik. Nah, kalau mau balik lagi ke sana ya kalau punya duit lagi. Kalau malaikat hajinya ke Baitul Ma'mur, masuk ke Baitul Ma'mur, teman nggak balik lagi, berdiam di Baitul Ma'mur itu. Ya. Yang menampung berarti banyak. Nah, kan malaikat kan tidak membutuhkan tempat ya seperti kita ya. Membutuhkan tempat dan ruang. Malaikat kan ya, alamnya beda. Jadi kalau Baitul Ma'mur kalau ada masih Baitul Ma'mur kita sini di mana? Saya pernah dengar. BF ya. Itu nama masjidnya malaikat. Imam Tirmizi meriwayatkan. Faqala
Ibrahim bilang ya Muhammad, nanti tolong sampaikan. Jadi Nabi berpesan ketika Masya Allah ya, Nabi Ibrahim itu sayang sama kita. Nabi titipin pesan sama Ibrahim, ya Muhammad, akhari ummataka minni salam, sampaikan salam kepada umatmu. Makanya kita di dalam salat apa? Kan ada mana tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kita kan salam kepada Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu salam sama kita. Ucapkan salam ke umatmu Rasulullah ya. Maka kita mengucapkan salam ke Nabi Muhammad SAW, juga mengucapkan salam ke Nabi. Ucapkan salam ke umatmu ya. Sampaikan wa akhbir, sampaikan ke umatmu annal jannah, bahwasanya surga itu thayyibatun turba, tanahnya itu Masya Allah bagus dan indah. Asbatul ma, airnya sungguh fresh ya, fresh water. Wa annaha qi'an, tanahnya itu datar, enggak ada naik turun, panjakan enggak ada. Ya, kata Nabi Ibrahim, sudah ditunjukkan surga oleh Nabi Ibrahim. Terus ini perlu diingat, sampaikan juga ke umatmu, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tanaman di surga itu adalah dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi semakin banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, semakin banyak dia punya tanaman di surga. Dia mengucapkan itu sekali, dia menanam pohon di situ di surga. Tuh, jadi semangat kita subhanallahnya, zikirnya subhanallah wa akbar. Ini pesannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Rasulullah SAW sampaikan ke kita. Sampaikan ke umatmu bahwasanya tanaman surga itu dari subhanallah walhamdulillah. Ya. Jadi surga sudah ada atau belum? Sudah ada ya. Nah, ada pemahaman orang surga itu belum ada. Sudah ada. Summa udkhiltu al-jannah. Ternyata saya juga di setelah diceritain itu, saya diberi kesempatan untuk melongok atau melihat surga. Melihat apa istilahnya? Touring apa? Survei ya? Apa istilahnya? Survei ya. Saya diberi kesempatan untuk melihat itu surga. Summa udkhiltu al-jannah fa idza fiha janabiz. Wah, saya lihat di surga itu banyak kubah. Lu'lu'. Kubah itu dari apa ya? Lu'lu'. Mutiara ya? Apa? Bahasa Inggrisnya pearls. Bahasa Inggris itu pearls. Apa ya? Atau ya? Mutiara kali ya, lu'lu' itu ya. Lu'lu' warna marjan itu ada. Wa idza turabuha al-misk, tanahnya itu dari misk. Masya Allah, dari Bukhari. Ini tadi saya sampaikan itu semua dari Bukhari. Hadis tadi itu dari hadis Bukhari. Kemudian dari situ belakang 7 kan selesai kan? Wa rafi'tu li sidratul muntaha. Saya dibawa naik lagi. Ternyata di atas langit itu ada tempat tinggi lagi. Namanya Sidratul Muntaha. Sidra itu dari sidr, bidara. Berarti ya, tanamlah pohon bidara. Nah, itu nanti tanaman pohon nanti di akhirat. Ada namanya situ karena pohon sidr. Muntaha itu apa muntaha? Ujung. Jadi ujungnya itu adalah pohon bidara besar. Paling pohon yang paling ujung, nah, pohon bidara yang paling ujung. Ada di surat apa? Surat Al-Waqiah ya. Ini apa? Isi dari mana yang ada ingat? Isi dari makhdud ya. Lupa saya. Ada ingat ayatnya? Isi dari makhdud. Oh, mandud ya. Isi dari mandud ya. Ada ingat ayatnya? Ini mandud, isi dari mandud.
surat Al-Waqiah. Fa idza naqbuha. Nah, ini pohon bidara ini yang di ujung ya. Dan di situ nanti malaikat terakhir situ malaikat enggak bisa lagi lewat. Itu enggak bisa lagi lewat. Jibril enggak bisa lewat situ. Tapi Nabi masih bisa lewat. Setelah Sidratul Muntaha itu, Nabi masih bisa lewat. Nah, Nabi melihat pohon sidr ini, pohon bidara ini yang di muntaha di ujung. Pohonnya berbuah ternyata. Buahnya itu seperti ka'annahu hilalu hajar, seperti kendi. Buah Sidratul Muntaha itu seperti kendi. Kalau kita buahnya kan bulat-bulat ya. Hah? Bulat-bulat ya. Nanti saya konsul ke indikator. Kendi ya, kendi apa tidak? Ya kendi berarti ada itu aja ya. Bentuknya bedanya begitu. Bentuknya seperti kendi. Wa rabbuha ka'anna azanul fuyul. Nah, kalau di sini kan kecil-kecil tuh bedaranya. Kalau di sana nanti bentuknya itu seperti telinga gajah. Daunnya seperti ka'annaha azanul fuyul, seperti kuping gajah. Di asliha pohon sidr ini, pohon bidara ini sumber airnya dari 4 sungai. Nahrul batinan, sungai yang ada tersembunyi di surga, dan 2 sungai itu dari dunia, sungai dunia. Wasa'altu Jibril, maka saya tanya sama Jibril. Faqala amal batinan fahiya itu yang maksudnya sungai tersembunyi itu di mana? Kata Jibril itu sungai di surga, enggak kelihatan, tersembunyi. Wa mazahran, adapun yang tampak kamu bisa melihat itu pohon ini sumber airnya dari sungai Nil dan Furat, Efrat kalau kita ya. Sungai Nil di mana? Sungai panjang banget itu ya, dari mulai mana? Dari Mesir, dari utara sampai Afrika sana, tengah Afrika mana itu? Jauh panjang banget. Nah, sungai Furat itu ya di Syria, Turki ya. Jadi salah satu nanti juga ciri-ciri kiamat kalau sungai Efrat itu mengering. Sungai mengering, nanti kelihatan emasnya, orang berantem, itu nanti mau turun Nabi Isa. Turun Isa. Isa Nabi Mahdi dulu. Ya. Sekarang udah mengering belum tuh sungai Efrat itu? Mudah-mudahan belum mengering. Udah dekat kiamat udah mengering. Jadi pohon ini sumber airnya dari sini. Kalau alam gimana caranya ya untuk urusan Allah, kita pakai kabel atau apa contoh. Ya, zaman sekarang aja ada wifi ya, ada pakai Bluetooth. Alwanun la adri ma hiya. Sidratul Muntaha fa ghasyiha. Pohon Sidratul Muntaha ini masyaallah indah sekali, warna-warni. Yang dikasih warna-warni, ada warna-warni, jadi dipercantik kayak bunga Natal itu betul ya, dikasih warna-warni. Tapi bukan berarti orang Natalan ngambil hadis ini ya, Ini katanya pohon Sidratul Muntaha itu dihiasi dengan warna-warni yang sangat indah. Saya nggak tahu bisa menceritakan seperti apa, mengungkapkan seperti apa, indah banget ya itu pohon Sidratul Muntaha itu. La adri, bagaimana cara mengungkapkannya kata Nabi, pokoknya indah betul. Nah, disinilah pas di ujung perjalanan inilah Jibril menampakkan wajah aslinya. Tadi perjalanan enggak. Wala qatru'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Ini ada dalam surat An-Najm ya. Surat An-Najm. Maka Jibril menampakkan wujudnya yang kedua kali. Yaitu saat inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Yang pertama kapan? Ketika pertama kali Nabi dapat wahyu di luar indaha jannatul ma'wa. Disitulah yang di dekat surga. Ya, tadi Nabi sempat melihat surga. Jadi Nabi sempat ditunjukkan. Jadi surga itu di atas ya. Surga itu di atas. Allah alam bagaimana ya, hanya Allah yang tahu. Waqad ruya 'an Ibnu Mas'ud. Juga dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah juga, dari Aisyah radhiyallahu anha,
Anal mar'a wa Jibril, anal mar'a, nah tampakan Jibril itu rawahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hayati allati khalaqa 'alaiha wa lam yanhu ala hadhihi al-hala illa marratain al-ula wa huwa nazil min Dzul Hira wa salsalatul Mi'raj. Ya, ini juga diriwayatkan oleh hadis ini oleh Aisyah. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika Mi'raj. Wa rawahu suratahu, bentuk aslinya adalah punya lahu sittu mi'ah janah. Nabi Jibril itu punya 600 sayap. Fasad azma khalqatul ufuq. Satu sayap kalau dibuka, seluruh ufuk di langit dunia ini tertutup. Kalau dibuka sayapnya satu saja, dunia ini tertutup dengan sayapnya Jibril. Itu ada berapa? 600. Udah banget tuh. Maka wajar ya. Dalam beberapa detik tuh menyampaikan wahyu dari sana ya, Rasulullah SAW cepat sekali. Faqtar minhu. Fa'isal faqtar minhu. Nah, tak berarti kan sering dapat wahyu tuh Nabi SAW. Padahal lihat Jibril yang aslinya 2 kali. Selebihnya dalam bentuk siapa? Bentuk apa? Ketika menyampaikan wahyu. Nah, kadang-kadang dia cuma suara doang, kadang-kadang mimpi, kadang-kadang bentuknya manusia memang. Jibril sering menemui Rasul dengan bentuknya laki-laki, ya, bukan perempuan. Kalau kita ditemuin perempuan cantik itu bukan malaikat ya. Kalau malaikat biasanya dengan bentuk laki-laki. Nah, zaman itu seringnya Nabi itu ya kalau ketemu Jibril itu menyerupai nama sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Sahabat Nabi yang paling bersih, paling ganteng, peneliti namanya Dihya al-Kalbi. Jadi ceritanya itu pernah saya lupa istri yang mana gitu. Jadi ada yang ketuk pintu habis perang Uhud kalau nggak salah. Habis perang Uhud, kalau kan habis itu menuju perang Hamratul Aswad kalau nggak salah, saya lupa ceritanya. Lalu pintu Nabi tok gitu kan. Terus bukan itu ternyata itu di Al-Qalbi gitu. Terus mau kata istrinya itu ada di Al-Qalbi gitu. Terus udah Nabi keluar. Ternyata itu Jibril, ya. Kamu belum selesai perang udah golok udah dicantelin aja. Keluar lagi kata. Belum selesai. Datang ke Hamratul Aswad perang. Gue Nabi kan baru golok, loh, mau kemana Nabi? Perang lagi, disuruh perang gitu. Ini masa kamu disuruh dia Nabi? Itu malaikat, Jadi jadi kalau pengen tahu wajahnya Jibril untuk malam saya itu di Al-Qalbi. Hah? Habis waktunya? Oh, ini belum ketemu Allah ini ya. Berarti berseri ya. Berseri ini masih Sidratul Muntaha belum selesai nih ya. Nanti ya udah nanti silakan dibaca sendiri ya. Hadisnya belum selesai. Nanti cerita dialog sama Allah, dialog sama Musa itu bisa dilanjutin sendiri ya. Intinya adalah nanti membawa oleh-oleh perintah sholat. Istimewa sekali. Kalau puasa perintah itu terima di bumi. Ya. Haji perintah itu terima SK itu di bumi. Ya, jihad ya SK-nya tapi kalau sholat dijemput SK itu dijemput ke langit. Istimewa sekali. Sholat itu istimewa sampai dijemput ke langit. Ya. Jangan diremehkan. Baik, ada pertanyaan tidak? Tutup akhir, baik, jazakallah khair. Nanti Pak pertanyaannya sambil sarapan katanya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami dan kita amalkan. Ya, dari yang tadi dilarang cerita-cerita di perjalanan itu luar biasa. Ya, itu diambil ibrohnya. Ya, gambaran-gambaran akhir dari orang-orang jahat seperti apa. Tetap istiqomah, semangat di bulan Rajab. Sholatin banyakin sunnah, sholat sunnah dibanyakin di bulan turunnya sholat.
Hadana Allah ya jami'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.